Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdinaldi, NIM 17133031, prodi D3 Akuntansi Universitas Padang. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas diberikan Bapak, yaitu tugas tentang bab 8, yaitu menjelaskan materi bab 8. Bab 8 yang berjudul tentang distribusi probabilitas tiket. Baiklah, langsung saja. Pertama itu diambil dari sumber Fisika untuk Ekonomi dan Keuangan di 3U1 Kuswardi Purwanto SK, dengan judul distribusi probabilitas diskret. Ini outline-nya, distribusi probabilitas diskret bagian 2, probabilitas dan teori keputusan. Pertama, terdapat konsep dasar probabilitas, distribusi probabilitas diskret, distribusi normal, teori keputusan, dan banyak bagiannya. Itu pertama, pengertian distribusi probabilitas. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian distribusi probabilitas. Pengertiannya, definisi distribusi probabilitas adalah sebuah susunan distribusi yang mempermudah mengetahui probabilitas sebuah peristiwa. Yang kedua, bisa juga merupakan hasil dari setiap peluang peristiwa. Contoh khususnya, berapa peluang meraih untung dari investasi di reksadana. Yang kedua, berapa banyak barang yang harus diterima apabila selama perjalanan barang mempunyai probabilitas rusak. 3. Berapa peluang karyawan bekerja lebih esok hari. Ini variabel acak. Variabel acak itu sebuah ukuran atau besaran yang merupakan hasil suatu percobaan atau kejadian yang terjadi acak atau untung-untungan yang mempunyai nilai yang berbeda-beda. Ini variabel acak bagi dua. Yang pertama, variabel acak diskret. Itu ukuran hasil percobaan yang mempunyai nilai tertentu dalam suatu interval. Kedua, variabel acak kontinu. Ukuran hasil percobaan yang mempunyai nilai menempati seluruh titik dalam suatu interval. Selanjutnya, rata hitung. Rata hitung, variasi dan standar deviasi. Sama rata-rata hitung itu sama dengan E kurung X sama dengan sigma X kali P kurung X tutup kurung. Varians sama dengan sigma kurung X kurang U tutup kurung pangkat 2 kali P kurung X. Standar deviasi dengan akar dari U2. Kemudian rata hitung variasi standar deviasi. Ini contohnya standar deviasi, rumusnya nih. O2 ini 0,75 sama dengan pangkat dari 0,7 sama dengan 0,87. Ini kita bahas satu X 0, 1, 2, 3. Oke, X nya 0,15, 0,375, 0,375, 0,1,25. Ini P kita kali dengan X. Hasilnya seperti ini, 0, 0,375, 0,350, 0,375, jumlah dari X kali PX adalah 1,500. X U sama dengan X. Kita kurangi dengan ini. Min 1000, min 1,500, min 0,500, 0,500 dan 1,500. Ya, X ini dikalikan dengan 2, dapat hasilnya 200,250 dan 0,250, 2,250. Kemudian ini masukkan saja ke rumus dan hasilnya 0,281, 0,094, 0,094, 0,281 dan jumlahnya 0,750.
Dan bahas kita bahas selanjutnya yaitu tentang distribusi probabilitas binomial. Distribusi probabilitas binomial, ciri-ciri percobaan Bernoulli. Setiap percobaan menghasilkan dua kejadian. Nah, pengertiannya yaitu setiap percobaan menghasilkan dua kejadian. Kelahiran anak laki atau perempuan, transaksi saham, jual beli, perkembangan suku bunga naik turun. Jadi percobaan Bernoulli itu adalah percobaan yang menghasilkan dua kejadian. Probabilitas setiap kejadian untuk sukses atau gagal adalah tetap setiap kejadian. P peluang sukses, Q peluang gagal, dan P tambah Q sama dengan 1. Itu percobaan bersifat bebas. Data yang dihasilkan adalah data perhitungan. Ya. Distribusi probabilitas binomial. Rumus distribusi probabilitas binomial. P kurung R sama dengan N per R seru kurang N kurang R tutup kurung seru kali dengan PR kali QN kurang R. Itu adalah rumus dari distribusi probabilitas binomial. Dan contoh distribusi binomial. Ini contoh misalnya PT Muana Jaya Farm MJF mengirim buah semangka ke Hero Supermarket. Dengan jaminan kualitas yang baik, maka 90% semangka yang dikirim lolos seleksi oleh Hero Supermarket. PT MJV setiap hari mengirim 16 buah semangka dengan berat antara 5-6 kg. Jawab. Ini rumusan tadi. P dengan 0,9 dan Q-nya 1. Rumus 1 kurang 0,9 plus 0,1. P-nya 15 dengan 15 nya seru per kurung 15 nya seru ke kurung 15 kurung 15 kurung dan seru dan 0,9 per 0,9 per 15 jadi dengan 0,1 ke 0 sama dengan hasilnya 0,206 dan P13 masukkan ke rumus 15 tanda seru per buka kurung 13 tanda seru kurung 15 kurang 13 kurung tanda seru kalikan dengan 0,9 pangkat 13 kali 0,1 pangkat 2 dapat hasilnya 0,267. Untuk mencari nilai distribusi binomial dapat menggunakan tabel distribusi binomial dengan N sama dengan 15 di mana X sama dengan 15 dan X sama dengan 13 dengan PP sama dengan 0,9 dapat nilainya 0,206 dan 0,267. Ya. Kita akan bahas tentang distribusi probabilitas hipergeometrik. Distribusi hipergeometrik. Dalam distribusi binomial diasumsikan bahwa peluang suatu kejadian tetap atau konstan atau antar kejadian saling lepas. Dalam dunia nyata jarang terjadi hal demikian. Suatu kejadian sering terjadi tanpa pemulihan dan nilai setiap kejadian adalah berbeda atau tidak konstan. Distribusi dengan tanpa pemulihan dan probabilitas berbeda adalah distribusi hipergeometrik. Dan rumus dari distribusi hipergeometrik P kurung R sama dengan kurung SCRX kurung N kurang SC N kurang R atau kurung per NCR. Ini adalah rumus dari nilai distribusi hipergeometrik. Ya. Contoh distribusi hipergeometrik. Ini contoh soalnya. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari KSEI, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, dari semua perusahaan yang menjual sahamnya emiten di B pada 2012 yang bagi dividen mencapai 218 perusahaan. Dari 218 perusahaan tersebut, 61 perusahaan kinerja bagus dan memberikan dividen di atas sampai 100 per lembar. Sebagai tindakan yang pengawasan terhadap emiten, B akan meminta 15 perusahaan
Berikan laporan keuangannya. Dari 15 perusahaan tersebut, berapakah probabilitas bahwa 5 perusahaan merupakan perusahaan yang membagikan dividen di atas 1000 per lembarnya? Jawab, N 218, S-nya 61, N-nya 15, R-nya 5. Saya masukkan ke rumus. R dengan 61, C 5, kurung 218, 61, C 15 kurang 5, kurung, per 218. Ya, ini yang tadi nih. Ini 19, C 15. Pasnya 0,2. Ya, kita membahas tentang distribusi probabilitas Poisson. Dikembangkan oleh Simon Poisson. Itu nama nama ahlinya yang mengembangkannya itu adalah Simon Poisson. Poisson memperhatikan bahwa distribusi binomial sangat bermanfaat dan dapat menjelaskan dengan baik. Namun untuk N di atas 50 dan nilai P sangat kecil akan sulit mendapatkan nilai binomialnya. Rumusnya ini yang ditemukan oleh Poisson. Px dengan ME kurang M per X. Seru. Itu adalah rumusnya. Rumusnya nih contoh soalnya nih. Jumlah emitmen di B adalah ada 150 perusahaan. Probabilitas perusahaan tersebut memberikan dividen pada tahun 2006 hanya 0,1. Bila B meminta laporan dari emiten sebanyak 5 perusahaan, berapa probabilitas 5 perusahaan tersebut adalah perusahaan yang memberikan dividen? Jawabnya N sama dengan 10, X sama dengan 5, P sama 1, dan U sama dengan N kali P sama dengan 10 kali 0,1 sama dengan 15. P kali X 15 pangkat 5 2,71826 per 15 per 5 tanda seru. Ini kita masukkan ke rumusnya itu. Hasilnya lah 0,002. Untuk mendapatkan nilai distribusi Poisson dapat digunakan tabel distribusi Poisson. Jadilah U sama dengan 15 dan nilai X sama dengan 5, maka akan dapat dengan nilai 0,002. Itu selanjutnya kita bahas yang terakhir, menggunakan Microsoft Excel untuk distribusi probabilitas. Pilih gunakan Microsoft Excel untuk distribusi binomial. Anda klik ini bisa Anda praktikkan langsung di Microsoft Excel teman-teman masing-masing. Anda klik ikon efek atau Anda klik ikon insert dan pilih efek function. Anda pilih menu statistikal pada fungsional kategori. Kemudian Anda pilih menu binom disk pada function name. Anda tekan OK. Setelah Anda tekan OK pada langkah ketiga, maka akan keluar katalog dialog seperti ini. Tuh, binom disk number S sama dengan X, spiral masukkan nilai N, probability sama dengan masukkan nilai P, kumulatif sama dengan tulis ke tabel. Nilai PR akan muncul pada baris formula result atau tanda sama dengan ini seperti ini. Ya, kita zoom. Base function binomis. Saat teman-teman praktekkan di laptop atau di komputer teman-teman masing-masing. Oke, seperti ini ya. Number, trial, probability. Kita masukkan 13, 15, 29, default. Klik ikon efek atau klik ikon insert dan pilih efek function. Kemudian pilih menu statistikal pada fungsional kategori. Pilih menu hide geom disk pada function name. Yang tekan OK. Setelah tekan OK pada langkah ketiga, maka akan keluar kotak dialog seperti ini. Tip geom disk.
S sama dengan nilai R, nomor sampel sama dengan nilai N, probability S sama dengan S, nomor pop sama dengan N. Nilai P, R akan muncul pada baris formular resul atau tanda sama dengan ini seperti ini. Log A pada saya A pilih ikon F atau pilih misalkan pilih ini kita pilih yang hypergeomendis. Oke, jelas seperti ini. Sampel 5, nomor sampel 10 dengan 10, population 20 dengan 20, dan number pop T3 dengan T3. Oke kan. Selanjutnya klik icon fx atau klik icon insert dan pilih effect function. Pilih menu statistikal pada function kategori. Pilih menu Poisson pada function name, tekan OK. Setelah tekan OK pelanggan ketiga, maka akan keluar kotak dialog seperti ini. Berikut. Poisson X dengan masukkan nilai X, kemudian mean titik 2, masukkan nilai U, kumulatif dengan tulis fields, nilai P X akan muncul pada baris suatu tanda sama dengan seperti ini. X 5 mean 12, ini kita ini pertama dulu, kita ikon X itu dan pilih effect function. Function regular statistikal, kemudian function kategori, jadi pilih menu Poisson, kemudian tekan OK, akan keluar tekan OK, keluar kotak seperti ini. Baiklah, mau sebelumnya atas penjelasan saya juga lagi dulu, jadi pembawaannya jadi tidak enak. Apabila teman-teman tidak untuk menonton, saya mohon maaf. Apabila ada salah kata, mohon maafkan. Saya juga masih dalam proses belajar. Mudah-mudahan video ini berguna terutama bagi diri saya sendiri dan bagi teman-teman yang lain, dan bagi teman-teman pemirsa yang nonton. Dengan video ini berguna,
Dan jika ada salah kata atau menyinggung atau kata tidak enak dengar, mohon dimaafkan. Ya, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.